Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Selamat datang di podcast kami, Suara Pulau Dewata. Saya Krisna sebagai host di episode kali ini. Hari ini kita akan berbincang santai dengan membahas tema yang menarik sekaligus relevan untuk Pulau Dewata alias Bali, yaitu adat dan modernisasi. Seperti yang kita tahu, Bali dikenal sebagai destinasi wisata dunia karena keindahan alamnya yang memukau, serta kekayaan adat dan budayanya. Namun, modernisasi membawa perubahan yang tidak bisa dihindari. Bagaimana adat dan modernisasi bisa berjalan berdampingan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita telah mengundang sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Sebelum kita memulai diskusi ini, mari kita kenali dulu siapa saja yang bergabung hari ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Tita sebagai interview pada hari ini. Saya akan menemani Krisna untuk mengupas dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Narasumber yang kita hadiri adalah ada narasumber yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Di sini kita akan mempunyai narasumber, yaitu ada pemangku adat, masyarakat lokal, pengamat sosial, pengamat budaya, hingga pedagang dan turis domestik serta turis internasional yang akan bergabung lewat telepon. Sekarang, mari kita dengarkan perkenalan dari masing-masing narasumber kita. Mulai dari Mbak Cinta sebagai adat Bali. Silakan, Mbak. Terima kasih, Tita. Saya Mbak Cinta, pemangku adat yang sudah lama terlibat dalam berbagai upacara tradisional di Bali. Saya di sini untuk berbagi pandangan tentang bagaimana adat kami tetap relevan di tengah modernisasi yang berkembang pesat di Bali. Terima kasih ya Cinta. Untuk selanjutnya, kita akan dengarkan dari Bli Danang sebagai perwakilan masyarakat lokal Bali. Silakan. Halo semuanya, saya Bli Danang. Saya lahir dan besar di Bali. Saya di sini untuk berbicara tentang bagaimana modernisasi memengaruhi kehidupan masyarakat lokal, baik dari sisi positif maupun tantangannya, terutama dalam menjaga budaya Bali yang kaya ini. Terima kasih, Bli. Berikutnya, kita mendengar dari Mbak Bintang, seorang pengamat sosial. Silakan perkenalkan diri Anda, Mbak Bintang. Halo semuanya, saya Mbak Bintang, seorang pengamat sosial yang sudah lama mengikuti dinamika masyarakat Bali, terutama bagaimana cara mereka beradaptasi dengan perubahan yang diakibatkan oleh pariwisata dan modernisasi. Saya akan mencoba memberikan perspektif tentang hubungan antara masyarakat lokal dan wisatawan. Terima kasih ya Mbok. Sekarang mari kita dengarkan dari Mbok Dinar sebagai pengamat budaya. Silakan ya Mbok. Terima kasih Krisna. Perkenalkan, saya Mbok Dinar. Saya merupakan pengamat budaya yang fokus pada pelestarian tradisi dan adat istiadat di tengah arus globalisasi. Hari ini saya akan berbagi mengenai generasi muda Bali yang menjadi kunci agar generasi Bali tersebut bisa tetap hidup. Wah, menarik sekali ya. Berikutnya kita dengarkan dari Bli yang ganteng ini, Bli Zaidan, seorang pedagang lokal di Bali. Silakan perkenalkan diri, Bli. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bli Zaidan. Pekerjaan saya adalah pedagang seni. Saya kali ini akan berbagi pengalaman dampak modernisasi bagi usaha kecil seperti saya. Terima kasih ya Bli Zaidan. Untuk selanjutnya kita akan ke Mbok Zera, seorang tokoh agama. Silakan Mbok. Terima kasih Krisna. Saya Mbok Zera. Saya adalah tokoh agama Hindu di Bali. Saya di sini untuk berbagi pandangan tentang bagaimana nilai-nilai agama bisa menjadi dasar yang kuat untuk menjaga keharmonisan dan adat dan modernisasi. Wah, terima kasih ya Mbak Zara yang sangat cantik ini. Berikutnya, meskipun turis domestik dan internasional tidak bisa hadir langsung pada hari ini,
Mereka akan bergabung melalui telepon kita. Pertama, mari kita hubungi Rahma, seorang turis domestik yang sering berkunjung ke Bali. Halo Rahma, apakah Anda sudah terhubung dengan kami? Hai Krisma, hai Tita. Ya, saya sudah terhubung dengan kalian. Pertama, perkenalkan saya Rahma, seorang turis domestik dari Sidoarjo yang sudah beberapa kali mengunjungi Bali. Saya sangat tertarik dengan budaya Bali dan ingin berbagi pengalaman saya tentang bagaimana modernisasi memengaruhi pengalaman berwisata saya. Terima kasih ya Rahma. Senang sekali Anda bisa bergabung meski melalui telepon. Selanjutnya, mari kita hubungin Darel, turis internasional yang juga akan berbagi pengalamannya. Hello Darrell, can you hear us clearly? Hello everyone, let me introduce myself. My name is Darrell Vansanengar. I'm from class 9K and I'm international tourist on this podcast. Hello Krishna and Tita. Yes, I can hear you. My name is Darrell and I'm from Australia. I visit Bali several times and I'm excited to share my thoughts on how modernization is changed the Iceland while still preserving its unique tradition. Thank you Darrell. It's great to have you with us, even over the phone. Baik, itulah perkenalan dari seluruh narasumber kita. Setiap dari mereka memiliki sudut pandang yang unik tentang adat dan modernisasi di Bali. Jadi jangan kemana-mana ya. Mari kita lanjutkan diskusi yang santai ini. Wah, terima kasih ya Krisna. Kita mulai dengan narasumber pertama, yaitu dengan Mbok Cinta. Sebagai pemangku adat, seperti yang kita ketahui Mbok, modernisasi adalah hal yang tidak dapat dihindari di mana. Banyak sekali tantangan untuk dapat mempertahankan adat di tengah adanya modernisasi. Nah, apa sih tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai pemangku adat di tengah berkembangnya pengaruh budaya global di Bali? Baik, terima kasih Tita. Tantangan terbesar kami adalah bagaimana mengajarkan generasi muda untuk tetap menghargai adat dan budaya Bali meskipun mereka terpapar pengaruh budaya luar yang sangat kuat. Globalisasi membawa banyak kemudahan, namun juga sering mengikis nilai-nilai tradisional. Sebagai pemangku adat, kami berusaha untuk memberikan pemahaman bahwa adat Bali bukan hanya sebuah kewajiban, tapi juga warisan yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Menarik sekali ya jawaban dari Mbok Cinta ini. Selanjutnya kita dengar dari Bli Danang sebagai masyarakat Bali. Bagaimana Bli, Anda melihat peran generasi muda Bali dalam menjaga dan melestarikan adat Bali di tengah arus globalisasi dan budaya modern yang sangat kuat? Baik, saya sebagai peran generasi muda Bali memang sering terpapar dengan pengaruh globalisasi yang sangat kuat. Tetapi saya yakin mereka tetap memiliki rasa cinta terhadap adat dan budaya Bali. Tantangannya adalah bagaimana saya diajarkan untuk memahami bahwa adat bukan hanya tentang ritual, tetapi juga tentang menjaga hubungan harmonis dengan alam dan sesama. Selain saya banyak generasi muda yang aktif dalam komunitas seni, budaya, dan kegiatan adat. Dan ini adalah tanda bahwa mereka peduli. Kita harus memberikan contoh dengan pendidikan yang baik, serta memanfaatkan teknologi yang mengenalkan adat Bali dengan cara yang menarik. Terima kasih Bli, sudah menjawab pertanyaan tersebut. Kalau menurut Bli Danang, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Bali untuk memastikan adat Bali tetap terjaga meskipun di era modernisasi ini? Baik, menurut saya masyarakat Bali harus saling mendukung dan bekerja sama untuk menjaga adat. Kita bisa mulai dengan mengajarkan generasi muda sejak dini tentang nilai-nilai adat, baik di rumah maupun di sekolah. Selain itu, kita juga harus melibatkan mereka dalam kegiatan adat, seperti gotong royong, upacara keagamaan, atau festival budaya, agar mereka merasa memiliki dan bangga dengan tradisi mereka. Kita juga bisa memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk menyebarkan informasi tentang adat Bali kepada dunia luar, sambil menjaga akar budaya kita sendiri. Terima kasih. Menarik sekali ya jawaban dari Bli Danang. Sekarang mari kita dengarkan pandangan dari Mbok Bintang sebagai pengamat sosial.
Mbak Bintang, menurut Anda bagaimana sih modernisasi mengaruhi dinamika sosial di Bali, khususnya antara masyarakat lokal dan wisatawan? Menurut saya, dampak dari modernisasi ini sangat besar. Berhubung modernisasi menciptakan perubahan pola pikir di masyarakat, terutama bagaimana cara mereka berinteraksi dengan wisatawan. Ada sisi positif, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat mempelajari bahasa asing dan memperbaiki fasilitas lokal. Namun, ada juga gesekan sosial, seperti kurangnya kesadaran wisatawan untuk memahami pentingnya pura sebagai tempat suci, dan kadang tidak kurang sopan. Ini menjadi tanaman besar untuk misalkan Bali menjadi sah untuk dibudidayakan. Wah, pendapat yang sangat menarik ya dari Mbak Bintang. Selanjutnya kita ke Mbak Dinar, yang sangat cantik sebagai pengamat budaya. Mbak Dinar, menurut Anda, bagaimana cara generasi muda dapat menjaga budaya dan adat mereka di tengah arus modernisasi? Pertanyaan yang bagus, Gita. Generasi muda sebenarnya memiliki peran penting untuk menjaga budaya mereka agar tetap hidup. Kebanyakan dari mereka kini memanfaatkan teknologi seperti media sosial untuk mempromosikan budaya-budaya lokal. Misalnya membuat konten mengenai tari tradisional atau upacara adat. Nah, tantangannya adalah kita harus bisa membuat mereka tetap memahami makna dari tradisi tersebut. Misal, mereka ingin membuat konten mengenai tari tradisional, berarti mereka harus memahami makna atau sejarah dari tari tersebut terlebih dahulu. Selain itu, pendidikan adat di sekolah juga harus lebih ditingkatkan lagi agar generasi muda tidak hilang akar budayanya. Wah, jawabannya menarik banget nih ya dari Mbak Dinar ya. Setelah dari Mbok yang cantik, sekarang kita berpindah ke Bli yang ganteng satu ini. Bli Zaidan, sebagai seorang pedagang seni dan kerajinan tangan di Bali ya, bagaimana Anda melihat dampak modernisasi terhadap usaha kecil seperti milik Anda? Apakah modernisasi membawa lebih banyak tantangan atau peluang bagi Anda? Terima kasih Krisna. Dampak modernisasi bagi usaha kecil seperti milik saya cukup beragam. Di sisi lain ada tantangan besar seperti persaingan dengan barang pabrikan karena harga yang lebih murah dan produksi yang cepat. Banyak wisatawan domestik maupun internasional yang memilih barang yang efektif. Namun di sisi lain, modernisasi juga membuka peluang dengan adanya media sosial dan platform digital. Saya bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, bahkan hingga luar negeri. Dan wisatawan asing yang tidak sempat membeli di toko dapat membeli di toko online saya. Wow, strategi yang dimiliki oleh Bli Zaidan ini sangat keren ya. Menjaga nilai budaya di tengah modernisasi memang penting. Dan Anda berhasil melakukannya dengan cara yang kreatif. Terima kasih Bli. Sekarang kita ke Mbak Zera. Sebagai tokoh agama, Mbak, bagaimana peran agama dalam menjaga adat istiadat Bali tetap kuat di tengah perubahan zaman? Nah, agama Hindu di Bali sangat erat kaitannya dengan adat. Dalam filosofi kami, ada konsep Trihitakarana, yaitu keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Prinsip ini yang kami jadikan panduan dalam menghadapi modernisasi. Misalnya, kami selalu mengingatkan masyarakat untuk menjaga tempat suci dan lingkungan. Dengan tetap memegang ajaran agama, kami percaya adat istiadat akan tetap hidup meskipun dunia terus berubah. Terima kasih ya Mbak Zera. Sekarang kita akan menghubungi Rahma, seorang turis domestik yang sering berkunjung ke Bali. Halo Rahma, bagaimana kesan Anda terhadap adat dan modernisasi di Bali? Halo Krisna dan semua narasumber. Bagi saya, Bali adalah tempat yang sangat istimewa. Saya selalu kagum dengan tradisi dan adat Bali yang masih sangat terjaga. Sebagai turis, saya berusaha untuk menghormati budaya lokal seperti berpakaian sopan saat ke pura atau tidak mengganggu upacara adat. Namun, saya juga melihat Bali semakin modern terutama di daerah wisata. Menurut saya, modernisasi itu baik asalkan tidak mengganggu keaslian budaya lokal. Terima kasih Rahma. Sekarang kita hubungi Darel sebagai turis internasional yang juga punya pengalaman menarik di Bali.
Hello Darel, what do you think about traditional and modernization in Bali? Hello everyone, I think Bali is one of the most amazing places I have ever visited. I love the culture and tradition that are still alive, even though the Iceland is undergoing modernization. However, I think there needs to be more education for tourists about presenting culture. For example, some tourists might not be aware of the temple dress code. Modernization is good, but it should not overshadow the beauty of the tradition that make the Bali unique. Thank you. Thank you Darrell for your opinion. Sebelum kita tutup, saya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir kepada Mbok Cinta. Menurut Anda nih, apa langkah paling penting untuk menjaga adat Bali agar tetap hidup di tengah modernisasi ini? Baik, terima kasih Krisna. Langkah terpenting adalah memastikan generasi muda memahami dan mencintai adat mereka. Pendidikan adat di sekolah, keterlibatan dalam upacara, dan promosi budaya melalui teknologi adalah cara yang efektif. Selain itu, semua pihak termasuk pemerintah, wisatawan, dan masyarakat lokal harus bekerja sama untuk menjaga Bali menjadi pulau yang harmonis. Dan akhirnya kita sampai di penghujung episode podcast kali ini. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah berbagi wawasan dan pengalaman mereka mengenai adat dan modernisasi di Bali. Dari pemangku adat, masyarakat lokal, hingga pedagang seni, semuanya memberikan perspektif yang sangat berharga tentang bagaimana Bali berusaha menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan zaman. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rahma dan Darel ya, yang meskipun tidak bisa hadir secara langsung, tapi sudah memberikan kontribusi yang banyak lewat telepon. Dan tentunya terima kasih kepada Anda semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Sebelum kita tutup, kami berharap apa yang telah dibahas hari ini membuka pikiran kita tentang bagaimana kita semua bisa berkontribusi untuk menjaga keindahan budaya Bali tanpa mengabaikan kemajuan yang ada. Sampai jumpa semua. Terus jaga dan lestarikan budaya kita, karena Bali adalah kita dan kita adalah Bali. Salam dari Suara Pulau Dewata. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.